Bagaimanapun kita bisa mencermati Mas Anies Baswedan saat ini bukan yang terunggul. Ya, angkanya juga masih belum masuk dalam batas aman untuk bisa lolos ke putaran kedua. Bagaimanapun untuk bisa menaikkan elektabilitas itu butuh waktu. Itu butuh waktu tinggal kurang dari 8 bulan, sehingga kita harus kerja keras dan optimal. Lebih cepat kepastian cawapresnya, lebih cepat deklarasinya, tentu konsolidasi pembentukan tim pemenangan ini juga bisa segera dilakukan. Dan berbagai strategi dan taktik bisa segera dioptimalkan agar elektabilitas Mas Anies bisa pelan-pelan ya terus meningkat sehingga mencapai peak performance-nya pada Februari 2024. Bikin drama sok dijegal. Faktanya Demokrat yang ancam Anies. Bukan. The sooner the better. Kita ingin lebih cepat ya. Dan tetapi ada fatsun yang harus diikuti Mas Anies di koalisi perubahan untuk persatuan ini kan semua diserahkan kepada Mas Anies Baswedan. Mas Anies dengan tim kecil sudah menggodok. Nah sekarang ini lagi jumpa dengan para pimpinan partai untuk kemudian berembuk bersama. Doakan saja dalam waktu dekat akan diumumkan. Sejak awal direncanakan untuk dibentuk. Koalisi pengusung Anies Nyapres adalah kubu yang paling ribut, paling gaduh, dan paling suka nuduh-nuduh. Yang bilangnya acara Anies dihalangi sama pemerintah daerah lah, dilemparin telur busuk lah, lalu teriak-teriak kalau Anies dijegal, dihalang-halangi untuk Nyapres. Padahal yang curi setar kampanyekan Anies, yang sudah safari politik ke berbagai daerah kan Anies duluan. Ketika belum ada satupun bakal capres saingannya, yang bikin acara mengumpulkan massa pakai iming-iming door prize fantastis kan Anies duluan. Semua acara Anies berjalan lancar kok. Logikanya, kalau memang ada yang mau jegal, pasti tidak mudah bagi Anies untuk kemana-mana dan bikin acara. Ya kan? Licik ya cara mainnya. Dia yang sebenarnya curi setar, punya kesempatan lebih banyak dan lebih lama untuk mengkampanyekan dirinya sendiri, tapi berlagak jadi korban penjegalan. Nuduh sana, nuduh sini. Akhirnya gemetar juga kan ketika Presiden Jokowi dengan tegas bilang mau cawe-cawe. Tentu saja cawe-cawe ala Presiden Jokowi tidak licik seperti cara kubu Anies. Cawe-cawe ala Presiden Jokowi tidak bakal melanggar aturan dan tidak akan mengotori demokrasi. Pernyataan Presiden Jokowi ini kemudian dimanfaatkan Anies untuk kembali melemparkan isu pencegalan terhadap dirinya. Bilangnya ada yang ngomong ke Anies gara-gara Presiden Jokowi mau cawe-cawe, mereka khawatir akan ada pencegalan terhadap Anies. Omongan Anies ini langsung kena sentil Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD menepis tuduhan pemerintah berupaya melakukan pencegalan terhadap Anies Nyapres. Justru Mahfud MD memperingatkan agar koalisi pengusung Anies kompak, agar Anies dapat tiket Nyapres, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ini berdasarkan kenyataan yang terjadi, berdasarkan fakta yang bisa dilihat rekam jejaknya di media. Ternyata pihak yang sudah mengancam terwujudnya pencapresan Anies adalah dari kalangan koalisi pengusung Anies sendiri, yakni Partai Demokrat. Kita lihat faktanya ya. Memang di koalisi pengusung Anies kayaknya yang paling suka ribut adalah Demokrat. Kemungkinan besar sih karena hingga sekarang Anies tidak juga memilih AHY sebagai bakal cawapresnya, jadi bikin Demokrat gregetan. Pada bulan Mei lalu Partai Demokrat mulai ribut lagi. Itu ketika hasil survei Litbang Kompas dirilis, Anies tetap di posisi nomor 3 dengan angka tak berubah dari survei di Januari lalu. Padahal angka di Januari itu sudah turun dari hasil survei sebelumnya di bulan Oktober tahun lalu. Sementara itu, elektabilitas Demokrat, Nasdem dan PKS mengalami penurunan dibandingkan dengan koalisi partai pengusung capres lainnya. Elektabilitas partai koalisi Anies juga berada di posisi paling bawah. Pokoknya angkanya jelek gitu. Demokrat mungkin meradang ya melihat kenyataan ini. Menurut Demokrat, penurunan elektabilitas ini karena pasangan capres cawapres koalisi perubahan belum juga dideklarasikan. Oleh sebab itu,
Partai Demokrat menyatakan bahwa kalau bulan Juni tidak ada deklarasi capres-cawapres, maka Partai Demokrat akan memikirkan opsi lain. Wah, kalem tapi ngancem nih. Merasa diancam oleh Demokrat, Partai Nasdem kemudian juga meradang. Nasdem memperingatkan agar partai-partai koalisi pengusung Anies tidak bikin gaduh, harus konsisten dengan dukung Anies. Wah, ini namanya partai koalisi gontok-gontokan kan? Udah dibilang sama Pak Mahfud, yang berpotensi menjegal Anies itu ya internalnya sendiri. Dan ini berulang gak cuma sekali. Habis itu kan Anies berkunjung ke Pacitan pada tanggal 1 Juni. Anies ketemu sama AHY dan SBY di sana. Kabarnya Anies ngobrol sama SBY selama 3 jam. Katanya sih membahas kondisi demokrasi dan apalah itu. Namun saya yakin yang utama adalah Anies dan SBY itu membahas tentang cawapres. Taulah kita ya betapa kuatnya keinginan Demokrat dan SBY untuk mengusung AHY jadi cawapres Anies. Tapi Anies ini gak juga menerima proposal itu. Nah, udah sampai ke Pacitan, udah ngobrol berjam-jam, gak juga itu cawapres dipilih. Padahal tepatnya pada tanggal 30 Mei lalu Nasdem sudah keluar-keluar bahwa dalam sehari 2 hari sesudah itu akan ada kejutan terakhir nama cawapres Anies. Harapan Demokrat kan gini, sesudah pernyataan Nasdem itu Anies kemudian deal sama AHY dan SBY di Pacitan. AHY langsung deklarasi cawapres, kan gitu ngarepnya. Tapi ternyata ditungguin sampai tanggal 4 Juni gak juga ada kejutan yang dijanjikan oleh Nasdem itu. Malah yang keluar di media adalah rilis hasil survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia. Hasilnya, elektabilitas Anies turun terus sejak bulan Juli 2022. Pada bulan Juli 2022, angka Anies mencapai 29,4%. Sedangkan pada bulan Mei 2023, angka Anies nyungsep jadi 18,9%. Demokrat yang sudah gemes akhirnya bersuara, memberi ultimatum ke arah Anies dengan memakai alasan bahwa tren penurunan angka Anies itu disebabkan karena tidak kunjung mengumumkan bakal cawapresnya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang memberikan ultimatum kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies. Ini kalau bukan ngancem apa dong namanya. Bukan hanya Andi Arief yang mengatakan ultimatum ke Anies, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga menegaskan hal yang sama, mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapresnya. PKS juga ikut menyetujui pernyataan Demokrat itu, menyebutnya sebagai ulasan yang bagus. Nasdem pun turun tangan membela Anies, memperingatkan agar Andi Arief jangan cawe-cawe soal cawapres, karena sudah disepakati dalam piagam koalisi bahwa mandat pemilihan cawapres sudah diserahkan kepada Anies. Nasdem juga menegaskan bahwa dalam piagam koalisi tidak ada batasan waktu bagi Anies untuk menentukan siapa cawapresnya. Sementara dari pihak Anies diwakili oleh Sudirman Said menyatakan bahwa bakal cawapres Anies sedang dalam tahap finalisasi dan ditimbang plus minusnya. Wah, beneran gontok-gontokan ini ya. Nah, ini kan buktinya. Publik pun bisa melihat bahwa Demokrat sudah beberapa kali mengancam Anies. Jadi kalau ngomong soal penjegalan, ya jangan nuduh-nuduh ke pihak luar lagi, apalagi sampai menuduh ke arah pemerintahan Presiden Jokowi. Lihat ke sebelah kiri dan kanan, ternyata yang sudah mengancam dan punya kuasa untuk menjegal Anies adalah Partai Demokrat. Mau ngeles gimana lagi coba? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syuhur.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?